Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Wigati dari kelas 12 IPS Men Insan Cendekia Pasuruan. Untuk memenuhi ujian madrasah mata pelajaran PPKN, saya menyajikan video mengenai permasalahan hukum di Indonesia yang mengancam pertahanan bangsa dan negara di bidang ekonomi, di mana dalam penyelesaiannya diadili seadil-adilnya dalam peradilan di Indonesia, di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai acuan dasarnya. Judul permasalahan yang saya angkat adalah Analisis Kasus Pembobolan ATM Ramyaji Priambodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis kasus pembobolan atau skimming ATM Ramyaji Priambodo oleh Gita Wigati 12 IPS. Kronologi penangkapan. Laporan masuk ke Polda Metro Jaya pada 11 Februari 2019. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, penangkapan RP sesuai dengan laporan yang diterima polisi pada Senin 11 Februari 2019. Polda Metro Jaya menerima laporan masalah skimming dari salah satu bank swasta. Lalu, dilakukanlah penyelidikan yang kemudian ditemukan tersangka berinisial RP. Setelahnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersangka pada 26 Februari 2019 dan ditemukanlah bukti-bukti di rumah tersangka. Peradilan. RP, sang tersangka, segera disidang berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI nomor B 3414-EPP.1-4-04-2019 tanggal 15 April 2019. Selanjutnya, proses pelimpahan barang bukti dan tersangka dilaksanakan pada 25 April 2019. Atas perbuatannya, Ramyaji Priambodo terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Dasar hukum. Ramyaji Priambodo dijerat 1. Pasal 362 KUHP 2. Pasal 45A dan 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Yang ketiga, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang transfer dana. Dan keempat, Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Pasal 362 KUHP berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Pasal 45A dan 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pasal 45A Ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar. Pasal 45A ayat 2, tiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar. Pasal 45B. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta.
Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Pasal 81 berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 4 berbunyi, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 5 ayat 1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 5 ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kesimpulan, usaha memperkaya diri dengan melakukan kecurangan yang merugikan orang lain dan banyak pihak merupakan kesenangan dan kenikmatan sementara ketika semuanya telah terungkap dan diadili hukum. Sekian dari saya, mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.